hancurnya sebuah organisasi, hancurnya ekonomi, sehingga data-data itu kalau seandainya data pribadi bisa mengganggu kondisi kepribadian orang tersebut gitu. Makanya perlu diamankan. Nah, karena di era sekarang ini serba terbuka, makanya kalian hati-hati dalam bermain, berhati-hati berselancar di jagat maya ini. Karena the threat is connected to the internet. Selama kalian tersambung dengan, nah Zikra kan ganteng tuh begitu. Selama kalian terkoneksi ke internet, kita terancam. Dapur kita kelihatan. Walaupun kita kadang berpikir, ah, emang kita siapa, Pak? Ya, kebetulan yang ada di layar Bapak ada kelihatan ada tiga nama, ada Adli ya, Adli, ada Tasya, sama Zikra Haidar. Usumaning, kamu orang mana ini? Jawa ya? Bukan, Pak. Orang mana? Agak unik namanya. Saya orang Sunda Padang. Oke, iya, iya. Nah itu, setiap data itu ada informasi di dalamnya. Jadi kalau hanya kumpulan angka, itu hanya data. Tapi kalau dia sudah diolah menjadi laporan keuangan, nah itu sudah jadi informasi dia. Oh, ada intelijen bergerak, ada terjadi rapat, apa namanya itu, ada rapat kumpulan-kumpulan orang yang dicurigai. Nah, itu hanya data. Tapi setelah diolah menjadi laporan, itu informasi. Oh, dia lakukan begini, begini, begini. Ya, salam kenal, Bapak. Backgroundnya sebelumnya dari Badan Siber, masuk di Taruna, sekarang namanya Politeknik Siber dan Sandi Negara. Sudah berdinas di Polkam, di Bakamla, Badan Keamanan Laut, ada operasi intelijen di laut. Kemudian di Paspampres, di daerah-daerah bergolak sebagai Satgas Intel, di Papua, Aceh, Ambon, banyak tempat ya. Kemudian em, sebentar, sebentar, Mbak. Kemudian, waduh, datanya ke tulis ya. Oke. Bermain di bagaimana proses penyadapan itu berjalan, ikut juga, kemudian bagaimana pengamanan informasi itu. eh Ya, oke. Asal dari lahir di Sumatera Barat. Ya. Ternyata kalau darah itu kan kalau DNA ternyata bisa dari mana-mana ya, bisa keturunan dari mana-mana. Tapi lahirnya yang jelas sekarang di Sumatera Barat. Baik, kembali tadi, saking pentingnya informasi sehingga negara-negara yang punya kepentingan itu berusaha untuk mengambil informasi yang dimiliki oleh negara yang dia incar dari mulai Perang Dunia Kedua. Kalau kalian sebagai orang sains informasi harusnya kalian paham ya. Pernah dengar nama Cynthia? Nggak ada. Cynthia itu agen, dia ingin mendapatkan informasi, ya itu pola dulu sama sekarang ya. Agen yang kalau kalian nonton film, ada yang menonton film Ana, agen Rusia. Enggak juga. Wah, gimana nih orang saya informasi ini? Bapak tuh nonton itu sampai 5 kali loh, saking udah 5 kali maksudnya. Mungkin kalau lewat lagi, muter lagi, nonton lagi gitu loh. Bagus banget. Bagaimana informasi itu diburu? Nah, Cynthia ini dengan cara apa? Dengan cara blackmail.
Dia pacari itu atase militer, dipacari dan lain sebagainya, kemudian ya sampai terjadi hubungan yang jauh ya, seperti film Ana itu. Kemudian kalau Ana dia kan tasnya dia curi sudah menggunakan teknologi ya. Kalau di zaman dulu blackmail, kemudian tim yang lain memotret semua kejadian yang ada di kamar itu. Sehingga diinfokan kalau you tidak memberikan informasi rahasia yang ada, kunci-kunci yang ada, OTP yang punya, one time pad ya, one time key, maka foto-foto Sur ini akan saya sebarkan ke negaramu dan ke keluargamu. Takut juga ya, kan kalau seandainya pangkat kita kolonel di rumah istri jadi jenderal kan gitu. Nah, takut akhirnya dibocorkan lah. Atau matinya Laksamana Yamamoto itu juga karena Enigma. Berita rahasianya Jepang itu dikupas oleh Amerika. Kan berarti apa? Mencari informasi kan? Apalagi kebiasaan dari Laksamana Yamamoto itu orangnya on time. Sehingga tahu perjalanannya langsung dihadang di udara, kemudian dieksekusi di udara, ditembak mati. Dan banyak kisah-kisah tentang keamanan informasi. Bahkan ada lagi di zaman dulu sebuah peta rahasia. Ya mungkin kalian pernah nonton film kali ya. Tapi ini real yang dibotakin anak kecil, anak-anak solin itu dibotakin kemudian ditato di kepalanya peta itu. Ada berapa anak yang misalnya 5 atau 10 anak, kemudian dibiarkan rambutnya tumbuh kembali. Nah, ini disebut dengan steganografi, yaitu disembunyikan. Jadi berbagai cara dilakukan untuk mengamankan. Di antaranya seperti kalian punya yang namanya password atau PIN. Itu hanya akses, itu juga mengamankan ya. Mengamankan akses orang untuk masuk ke device yang kalian punya. Tapi di jaringan dunia maya, internet ya kita telanjang. Jadi kalau misalnya, ah Pak, saya kan bukan siapa saya sekarang ya baru semester 4 bukan siapa-siapa. Adli sekarang bukan siapa-siapa. Tapi kan tidak tertutup nanti 20 tahun ke depan di antara kalian ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden mungkin, ya. Amin itu dong doanya. Ya. Jadi pengusaha hebat atau jadi pejabat-pejabat tinggi lainnya, ternyata yang dikatakan jejak digital itu kan sadis, Afgan. Sehingga jejak-jejak kalian lama itu diangkat ke permukaan. Wah, ini kan ya. Makanya hati-hati khususnya buat anak-anak Bapak yang cantik-cantik ini ya. Jangan pernah mau menyimpan data-data pribadi kalian di handphone selama itu terkoneksi ke internet. Kalau mau simpan, simpanlah di peralatan device yang tidak terkoneksi atau standalone. Untuk keamanan mungkin ada yang suka artistik ya, suka dengan keindahannya sendiri, dia potret-potret, tapi simpanlah di peralatan yang tidak terkoneksi ke jaringan internet. Kayak kita coba melihat di sini antara data versus informasi ya, dan keamanan informasi dan bagaimana pengelolaan jaringan dan perkembangan teori klasifikasi itu seperti apa dan juga membangun arsitektur pertahanan digital yang tangguh lah ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini kalau kita lihat arsitektur benteng digital ya, mengubah data menjadi aset strategis dan mengamankannya. Ini ada Dudung Abdurrahman semalam habis habis rapat soalnya ketulis namanya. Nah, ini seperti ini arsitektur kita gambarkan di sini ada firewallnya, data flow, ada enkripsinya, jaringannya yang secure itu juga penting. Karena apa? Tidak ada yang namanya tidak bisa disadap di dunia ini. Semua bisa disadap. Semua bisa dilakukan intersepsi. Cuma masalahnya bisa dikupas apa tidak.
Makanya kita butuh yang disebut dengan double codoran penyandiannya di di double jaringannya sendiri yang juga sudah khusus diamankan sehingga untuk menembus jejaring aja orang sudah butuh effort. Belum lagi setelah dia buka ternyata loh ini kok masih tersegel ini barang gitu. Dia buka lagi loh ini kok ngacak nih bahasanya nggak ter seperti sini kan sebuah panduan komprehensi tentang sistem manajemen. Ah ini kan terbaca tapi muncul karakter-karakter yang tidak terbaca yang disebut dengan karakter sandi yang enkripsi. Butuh waktu lagi untuk mengupasnya. Setelah dikupas ternyata sudah tidak rahasia lagi. Karena rahasia itu kan ada dua ya, rahasia taktis dan rahasia strategis. Rahasianya taktis itu umurnya itu maksimum cuma 5 tahun. Itu kalau yang berlaku di Amerika ya. Kalau di Indonesia rahasia itu berlaku selama-lamanya. Sehingga kejadian di tahun 60-an ya, 65 hingga sekarang masih menjadi rahasia. Super Semar masih rahasia. Nggak jelas. Tapi kalau di luar negeri itu dibuka. Sementara rahasia yang sifatnya strategis itu maksimum 25 tahun. Setelah itu menjadi milik publik, publik boleh tahu apa sih yang dilakukan oleh negara ini. Jadi nggak semuanya harus diamankan terus sampai kiamat gitu, nggak. Jadi biar tahu anak cucu kita ini apa sih yang terjadi di negara ini. Gitu. Contoh, pernah dirilis oleh CIA, ya oleh Amerika bahwasannya Bapak Adam Malik tahu? Ada Malik, Bapak Adam Malik tahu kalian? Oke, oh ada yang jawab tadi ya. Nilai informasi yang ada di dalamnya harus dijaga Pak. Oke, benar-benar. Will Daneva Ramadan. Oke, makasih Wilda. Tahu Bapak Adam Malik tahu? Bapak lebarin nih. Nanti Adrian tahu Bapak Adam Malik? Adrian Maulana? Nggak tahu? Ini orang sains informasi gimana nih? Kumaha ya? Brian? Muhammad Brian? Tahu Pak, Siapa? mantan wakil presiden. Bukan mantan wakil presiden ya. Beliau bukan mantan, tapi wakil presiden Republik Indonesia yang kesekian lah. Itu pernah dirilis oleh Amerika bahwasannya Bapak Adam Malik adalah agen CIA. Kalian percaya nggak? Atau itu hoax? Dengan kita bicara tentang dua yang tadi, rahasia taktis dan rahasia strategis. Percaya apa itu hoax? Nah, kalau Bapak percaya, kenapa? Karena sudah lebih dari 25 tahun itu bukan rahasia lagi, udah selesai kok. Kisahnya apa Majapahit dulu kan sudah dibuka semuanya terjadi katanya mau menikahkan tapi ternyata kok tiba-tiba kok rombongan pengantin kok diserang kan terjadi sehingga orang Sunda sama orang Jawa Timur agak gimana untuk soal hubungan pernikahan ada cepat muncul seperti itu mitos gitu kan ya sampai sekarang pun masih lah ya boleh dibilang fakta ya tapi mitos kejadiannya zaman dulu itu kan dibuka ya harusnya dibuka aja yang udah berlalu kok biar kita tahu gitu ya. Oke, nah ini eh, oke ini yang tentang informasi ya, transformasi nilai. Jadi kalau dia hanya baru berupa data, data itu ya seperti inilah. Ridwan juga data, tadi Tasya, Brian itu data gitu. Dan tidak mengandung makna. Kita contohkan angka di sini, tidak ada maknanya. Kemudian dia akan mengalami proses. Ini yang disebut dengan sistem ya. Dikelompokkan, diorganisasikan, diolah, dan lain sebagainya, sehingga muncullah menjadi sebuah informasi. Apa? Data yang telah memiliki makna, yang memiliki arti. Nah, ini tadi yang Bapak bilang, contohnya laporan penjualan. Kalau tadi nama-nama, oh ini daftar absensinya mahasiswa sains informasi. Itu udah laporan.
Kalau hanya nama-nama saja nggak. Tapi kalau udah buat laporan, NIK-nya sekian, asalnya dari sana, ini, udah semester sekian, itu udah menjadi informasi. Nah, bagaimana hukum nilai informasi itu sendiri? Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin bernilai informasi yang dimilikinya. Baik itu informasinya bernilai taktis maupun informasinya bernilai strategis. Dan kalau kita lihat di piramida ini ya, informasi yang puncak yang sering menjadi target peretasan. Jadi tidak ada salahnya kita dari sekarang itu mulai menjaga data-data pribadi kita. Karena kita tidak tahu ke depan menjadi apa. Contoh Pak Prabowo, Pak Jokowi dulu tukang kayu, mebel, ternyata bisa jadi presiden, gitu kan? Nah, data-data lamanya itu kan ada. Nah, data-data itu kan diacak-acak nih sekarang nih. Dibilanglah semua tentang ijazahnya lah dan lain sebagainya dan banyak data-data lainnya dikulik-kulik begitu kan ya. Nah, tentu Pak Jokowi juga punya langkah-langkah tersendiri untuk menyatakan keaslian baik tentang dirinya sendiri maupun data-data yang dia miliki gitu kan. Tapi di era sekarang itu kan satu transparan, yang kedua memang paradoks satu lagi harus ada yang diamankan. Jadi memang di era sekarang itu sulit kita untuk apa namanya itu untuk bersembunyi lah. Makanya dari sekarang itu mulai menjaga. Nah, keputusan-keputusan yang berada di ranah eksekutif inilah masuk dalam keputusan-keputusan strategis. Rahasia perusahaan adanya di sini. Nah, kalau orang lain tahu rahasia perusahaan, berarti tahu dong mau ekspansi kemana, langkah-langkah bisnisnya apa yang akan dilakukan. Kalau sebuah negara tahu mau berbuat apa nih, termasuk belanja minyak aja kita juga itu barang rahasia loh. Bisa dialihkan ke lain. Udah terjadi belum? Udah. Nanti Bapak perlihatkan nanti contoh-contoh. Contoh-contoh bagaimana upaya-upaya pencurian informasi dilakukan oleh dunia. Begitu juga dengan manajer menengah ini juga ada data-data taktis di situ. Nah, ini anatomi sistem informasi manajemen ya. Jadi ada yang terlibat di situ ada manware, ada hardware, ada software, ada jaringan komunikasi itu sendiri, serta sumber-sumber data yang ada di sana. Ini anatominya yang ada. Jadi merupakan kombinasi yang terstruktur dan teratur agar menghasilkan informasi yang berkualitas. Untuk apa? Mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Dan sistem ini utuh, harus utuh. Nggak bisa dipisah-pisah. Udah, yang penting manware-nya aja lah, manusianya. Hardware-nya nggak penting. Software-nya apalagi. Nggak usah menggunakan jejaring lah. Emang kita mau kembali ke zaman helak. Di mana ada telek sandi. Datang dengan jalan atau berkuda, naik onta, dan lain sebagainya. Era sekarang kan dibutuhkan kecepatan. Tapi kecepatan saja tidak bisa, juga harus aman. Makanya dibutuhkan hardware. Hardware di mana tempat nangkringnya software itu. Kalau nggak hanya menjadi barang rongsokan. Kalau tidak ada hardware-nya, tidak ada software-nya. Lah kalau software-nya saja kalau tidak hardware-nya mau digunakan di mana? Ada software Android, tapi tidak ada di handphonenya yang nggak jalan. Kalau udah ada semua, tidak menggunakan jejaring, nggak bisa juga. Ngirimnya gimana? Mau itu yang Bapak bilang tadi, mau jalan kaki, mau naik kuda, atau naik kendaraan, naik pesawat yang tercepat pun masih dihitung lama. Karena informasi itu harus sifatnya real time. Dalam rangka apa? Pengambilan keputusan. Jadi ada tiga nanti ya, CIA ya. Nah, tiga-tiganya harus ada. Informasi aman, tapi tidak utuh atau disadap, ya nggak berguna.
Informasinya cepat sampai, tapi ternyata bocor, tidak aman, nggak bagus juga. Jadi semuanya itu harus dengan tepat pada waktunya sehingga bisa diambil keputusan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan untuk itu. Karena kalau dia terlambat, telatlah mengambil keputusan. Kalau ibaratkan perang, meledak sudah. Kalau ibaratkan keamanan, mungkin terjadi kecelakaan. Jadi harus mengambil keputusan dengan cepat. Itulah informasi. Nah, ini landscape ancaman global ya. Nah, ini apa namanya? Kenapa di sini keamanan itu mutlak untuk diperlukan. Ini ini operasi Echelon. Salah satunya terjadi juga di Indonesia, di mana informasi ini ya bukan hanya bocor secara disengaja, tidak disengaja, tapi memang diburu secara aktif, memang dicari, memang ditargetkan. Jadi yang di bumi berfungsi sebagai transmitter, yang lainnya berfungsi sebagai receiver. Di sini aktif menyadap apa? Satelit komunikasi, jaringan diplomatik, lalu lintas fleksibel dari sistem pemancar. Nah, ini yang contoh di Solvay ini, Australia. Itu menyadap operasi last word yang dilakukan oleh Australia sewaktu terjadinya jajak pendapat di Timur Timur. Bocor karena ada peristiwa bumi hanguskan waktu itu ya, bocor sehingga ada jenderal kita apabila keluar dari Indonesia itu bisa ditangkap tuh sebagai pelanggaran HAM. Data-datanya lengkap, ada di mereka. Nah, itulah bahayanya ya. Jadi, oh saya nggak korupsi kok, saya nggak ini kok. Tapi data-datanya di KPK ada semua. Data pembicaraan, data transfernya, data komunikasi, dan lain sebagainya. Nggak bisa mengelak. Dia boleh di media bilang, siapa saya tidak korupsi kok, saya tidak ini kok. Ya, jangan korupsi lah sebutannya ya. Terlalu keren, saya nggak maling kok. Gitu. Tapi, nah ini peta topografi ancaman itu gimana? Kita lihat dari kuadran 3 dulu ya di dalamnya itu ancaman fisik. Makanya ada yang disebut dengan PAM fisik. Pengaman fisiknya apa? Gedungnya, mungkin terhadap pengerusakan dari luar, atau dibuat gedung yang kuat apabila aman dari kebakaran, bencana alam, kerusakan infrastruktur itu sendiri. Itu perlu. Jadi ada dari penyusup gitu ya. Makanya dulu seperti kantor Bapak, itu ada pakai apa namanya itu? Pakai alarm. Kemudian kalau kalian pernah lihat yang di TV-TV yang ada infrared itu berfungsi di atas jam berapa? Jam 5 apa jam 6 waktu itu ya. Itu udah nggak bisa sekali. Jadi masuk masuk ke kantor Bapak itu menggunakan yang dulu ya, menggunakan pintu, kami sebutnya pintu cetek-cetek, harus punya akses sendiri. Lewat 1 menit atau kurang 1 menit tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Harus mengurus supaya bisa masuk. Jadi dulu waktu kuliah itu telat 1 detik aja, pintu udah nggak bisa dibuka. Karena akses itu udah ditentukan. Dan di dalam pun nanti dibikin lagi ruangan-ruangan tertentu. Ada ruang akses ini hanya bisa untuk daerah mana. Kalau yang merah itu dia bisa masuk semuanya. Jadi mulai ada kuning, dari mulai biru, kuning, hijau, kuning, dan merah. Kalau hijau dia sangat terbatas, hanya sampai lobi saja aksesnya. Tapi kalau yang kuning dia masih bisa masuk ke dalam. Tapi tempat-tempat yang umum. Kalau yang sudah aksesnya berwarna merah, dia bisa masuk melihat tempat-tempat sandi yang ada. Masuk ke tempat-tempat tertentu. Ini ancaman fisik dulu nih. Dari fisik nanti baru ancaman teknologi. Phishing, hacking, dan lain sebagainya dilakukan. Ancaman seperti kita tahu ya. Atau mungkin kalian belum tahu apa sudah tahu nih. Serangan cyber yang datang ke Indonesia itu kan bukan main-main. 1 miliar serangan cyber dalam 1 tahun. Dalam 1 bulan itu bisa seratusan juta serangan cyber yang datang ke Indonesia.
Dilihat apa dari anomali-anomali yang muncul. Berarti apa? Kepentingan orang terhadap Indonesia itu luar biasa. Siapa negara yang bermain? Ya negara-negara besar-besar itu. Ada kepentingan. Karena perang adalah persiapan untuk damai seperti Iran. Cuman perang kan persiapan untuk damai dan damai adalah persiapan untuk perang. Dua itu aja dibolak-balik. Nah, kuadran yang paling inti adalah human error. Human ini sangat menentukan. Ini ancaman internal tertinggi seperti yang Bapak ceritakan tadi. Dia berusaha, gedungnya udah bagus, masuknya punya akses yang luar biasa. Tidak bisa ditembus secara fisik. Secara teknologi pun juga dia amankan. Namun ternyata yang membocorkan adalah personalnya sendiri, humannya sendiri. Nah ini, kenapa? Karena di blackmail. Ada lagi dulu pernah Kolonel Hidros, Angkatan Laut, menjual atau membocorkan peta lautnya Indonesia, peta bawah lautnya Indonesia. Kan bahaya itu. Kalau orang sudah tahu peta lautnya kita, kapal selam kan tinggal, oh jangan lewat sini. Kalau di sana ada apa? Nggak bisa sempit atau banyak terumbu karang dan lain sebagainya, sehingga harus melalui jalur-jalur tertentu gitu, gitu ya. Jadi kalau baik itu terjadi atas kelalaian maupun kebocorannya itu yang disengaja. Disengaja tidak dibayar atau dia di blackmail dan lain sebagainya, kemudian dia bocorkan. Kemarin perang Irak Iran dengan Israel Amerika kan juga personil dari Israel kabarnya juga membocorkan fasilitas-fasilitas pertahanan yang dimiliki Israel ke Iran. Ujung-ujungnya kan tidak terlebih dari uang. Sesederhana itu. Nah ini anatomi kebocoran informasi. Sehingga pengirim mengirimkan A sampai di penerima berubah menjadi B. Dari titik A ke titik B informasinya misalnya perkuliahan sains keamanan informasi akan berlangsung jam 7 sampai di B perkuliahan keamanan informasi ditunda berhubung karena dosennya ikut acara halal bihalal di lapangannya UPN gitu. Jadi kan udah berubah. Perubahan itu ada yang disebabkan oleh interupsi. Jadi jalur komunikasi itu dipotong sehingga sistem tidak tersedia, jaringan tidak ada. Dia mau lewat mana informasinya? Coba kalau sifatnya misalnya perperangan. Jadi kalau dalam perperangan ya, kalau kalian sudah tahu berarti mengingatkan kembali. Kalau yang belum tahu, di medan pertempuran, orang yang menjadi inceran terlebih dahulu oleh sniper adalah orang-orang yang membawa peralatan komunikasi. Itu yang pertama kali diincar. Kenapa? Kenapa begitu? Bapak mau dengar dari kalian nih, suara kalian. Kenapa begitu, Adrian Maulana? Karena eh, kalau komunikasi antar mereka dikacaukan ya nanti nggak bisa mereka nggak bisa buat strategi yang tepat, Pak. Jadi gampang dihancurinnya. Oke, gampang dihancurkannya. Oke, benar. Mau dengar yang lain? Adinda Dwi Rani. Ini unik-unik ya. Ada yang cuma jilbabnya doang kelihatan putih kayak Naisha. Ada yang bibirnya doang kayak Sabina kelihatan gitu. Ada yang nggak kelihatan sama sekali gitu ya. Wah, sains informasi ini harus terbuka. Nanti kalau kita main di tekno social partnership nanti ya dulu yang kaya itu orang-orang yang ekstrovert. Orang-orang introvert itu nggak punya apa-apa dulu. Lah sekarang orang anak-anak introvert yang nggak bergaul, cuma kelihatan di rumah doang, tahu-tahu kaya. Orang bilang nggak ngepet ya gitu. Enggak, karena hanya dengan jari dan laptopnya saja dia udah bisa menghasilkan uang.
Nah, saatnya juga kalian yang kalau ada pun yang introvert, ya tetaplah bergeser sedikit lah. Harus so. Banyak teknologi yang bisa kalian dapatkan gitu ya. Oke, gimana tadi? Adinda Dwirani. Kenapa kok yang megang alat komunikasi itu jadi inceran pertama oleh pihak musuh? Wah, nggak tahu. Sabrina, gimana Sabrina? Kalau menurut saya, semisal saluran komunikasi itu diputus, nanti sekiranya diserang, mereka nggak bisa minta bantuan dari rekannya di tempat lain, Pak. Ah, itu dia. Dua-duanya benar. Nah, ini paling tepat juga nih. Satu strategi ya. Kalau strategi kan udah dipersiapkan dari awal. Mungkin kalau ternyata plan E nggak berjalan, plan B-nya juga udah diinfokan. Atau komunikasi dia dengan jenderal, nanti kan jenderal akan monitor tuh. Nah, ini yang paling tepat nih, Sabrina. Terima kasih Sabrina. Pada saat dia mengalami hantaman yang luar biasa, dan dia butuh bantuan, baik bantuan tempur, pesawat, atau bantuan untuk dijemput, atau bantuan logistik, dan lain sebagainya, nggak bisa. Ya sudah, mengandalkan yang ada aja sudah untuk survive. Maka itu sangat penting dan menjadi inceran dalam pertempuran. Oke, terima kasih. Eh, oke. Kemudian modifikasi. Dia mengakses ke jaringan yang ada, dia dapat aliran datanya yang sah, kemudian dia apa? Dia modifikasi. Ini bahaya nggak? Bahaya, itu yang Bapak katakan tadi, dari A berubah menjadi B. Ya kalau misalnya informasi dari ketua kelas misalnya, Bapak kirimkan, oh Bapak besok sesuai dengan jamnya. Oh enggak, habis Bapak pagi halal bihalal dulu. Nanti setelah itu nyampe di Tasya begitu. Pada Bapak bilangnya, oh sesuai jadwal. Ternyata dimodif di di perjalanan, nanti Bapak kasih lihat ya, di mana sih sebenarnya informasi itu dirubah. Nanti Bapak perlihatkan nanti. Sehingga sampai di tujuan sudah berubah. Ini kan bahaya. Dibilang, oh bagaimana dari laporan intelijen bahwasanya kekuatan musuh itu ada 1.000 pasukan, 10 tank, sekian rudal. Ternyata yang datang itu musuh itu cuma 50 orang kok. Tidak ada peralatan berat di sana. Langsung main serbu aja gitu kan, habis. Nah, ini bahayanya. Nah, ini yang juga yang kita sebut, sering kita katakan kalau di keseharian kita itu ada hoax ya. Hoax itu kan berita-berita yang tidak em, berita-berita yang dipelesetkan ya, yang dirubah datanya yang tidak sesuai. Pemerintah membuat apa tapi berubah datanya. Ini banyak kayak ada misinformasi dan ada disinformasi. Nah, itu kan berbeda. Misinformasi yang datanya yang salah, kemudian disinformasi sesuatu yang memang disengaja untuk diciptakan, di-create gitu, dimodifikasi. Ada lagi intersepsi, disadap. Jadi jalur itu tanpa disadari oleh si pengirim. Jadi semuanya masuk. Nanti Bapak lihatkan. Jadi pola yang terjadi saat ini nggak lagi seperti dulu Cynthia atau Anna datang ke hotel, kemudian informasinya diambil, atau merangkak-merangkak seperti Mission Impossible Force, itu ya, yang filmnya apa itu namanya, Mission Impossible itu nggak seperti itu, datang merangkak-merangkak masuk nembak orang, dobrak pintu gitu ya, kemudian pakai tali tambang ke bawah supaya ngambil informasi. Wah, nggak seperti itu, nggak sama sekali. Bahkan sekarang kalian sudah tahu kalau scamming ya, tas kalian ditempel saja itu sudah terjadi, mereka sudah bisa akses. Dan kemarin dialami oleh waktu di Cina itu oleh ponakan Bapak. Alhamdulillahnya tidak banyak, hanya 150, kemudian ada 200 yang terjadi gitu kan. Ternyata, makanya hati-hati membawa eh, semacam dompet-dompet kita, hati-hati gitu. Tuh, hanya lewat sedikit aja ditempel udah jadi. Jadi kalau mereka mengambil, apakah mereka berkuar-kuar? Enggak, mereka diam aja, dinikmati. Iya aja terus informasi yang ada. Makanya kita
Dulu ya, dulu BSSN yang namanya Lembaga Sandi Negara awalnya hanya Komsek, Communication Security. Kita hanya mengamankan komunikasi kita, bukan Komin, Komunikasi Intelijen yang aktif menyadap. Harusnya kok harus Komin juga biar kita tahu kita ini disadap apa bukan sih, kita ini aman apa tidak sih. Jangan kita mengamankan saja biar kita tahu gitu. Nah, cuma memang keterbatasan SDM yang di tingkat pimpinan. Nah, ini kan yang memutuskan pimpinan, yang di bawah-bawahnya terhambat. Padahal di bawah ini bergerak sangat cepat. Terus seperti halnya kalian. Kalian pemahaman kalian tentang teknologi mungkin jauh lebih terdepan daripada Bapak. Dan itu Bapak akui itu. Karena teknologi dan informasi itu memang udah makanan kalian. Apalagi anak-anak generasi alfa. Lahir aja udah megang handphone. Nah, tahap selanjutnya apa? Fabrikasi. Ini menyuntikkan data atau objek palsu dari luar ke dalam sistem. Jadi seolah-olah itu beritanya asli. Ini kan juga bahaya. Hoax suratnya sama, tanda tangannya benar. Wah, tanda tangan dari Pak Ridwan nih. Nah, beritanya disisipkan. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Eh, ini tadi penjelasan yang tadi ya. Jadi intersepsi itu atau menyadap itu pihak yang berwenang, dia mengakses. Itu contoh penyadapan dengan apa? White typing atau dengan langsung dia ngambil dari jaringan udara yang ada. Itu bisa. Bapak itu ada namanya dulu apa ya namanya ya? Dia kita punya alat berupa mobil ya. Maksudnya berupa mobil itu kita punya kamar sandi di dalam mobil dan peralatan ini mampu untuk menyadap pembicaraan-pembicaraan orang. Kita membuat semacam BTS bayangan sehingga semua pembicaraan yang ada di radius jangkauannya itu masuk semua. KPK kan juga melakukan penyadapan seperti itu. BIN, Kejaksaan, Polri. Misalnya target kita kemudian menuju ke gedung tinggi atau ke hotel lah misalnya gitu ya. Kemudian dia naik ke lantai 100 misalnya. Yang nginep di sana. Nggak terjangkau oleh peralatan kita misal gitu ya. Kita nanti Bapak turun lagi pakai koper. Jadi seperti yang kalian lihat di film-film itu memang nyata. Turun bawa koper gitu kan ya. Lihat dia misalnya di lantai 100 ya, kita di lantai 101 atau lantai 99 atau di sebelahnya dekat sama dia. Nanti semua pembicaraan dia pun juga tersadap. Makanya para maling-maling uang negara ini tidak bisa berdalih. Kenapa? Karena tersadap. Kan. Nah ini ya, serangan terhadap informasi ya. Modifikasi, diubah. Ini tadi. Ini peretasan ya. Misalnya seperti halaman-halaman web. Web dulu kan pernah ada tuh di webnya dulu Dephan namanya atau sekarang sebutnya Kementerian Pertahanan itu di diretas dimodif jadi mulai dari Kopassus apa lagi tuh yang baret Kostrad kemudian Marinir Paskas dibuat fotonya ditulis professional killer nah itu dirubah begitu interupsi ini yang merusak sehingga informasi itu tidak ada blank nah, ini kan berbahaya kalau fabrikasi memalsukan dia sisipkan objek-objeknya seperti email dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat landscape ancamannya seperti ini. Baik itu fisik, kemudian teknologi, ini yang human, ini sepertinya seperti. Kalau di intersepsi dia masuk dia humannya. Dia aksesnya itu tidak sah, dia tidak punya akses tapi dia masuk ke dalamnya. Kalau manusia yang error lagi kita lihat dari tabel kalau modifikasi apa? Dia rubah. Kalau interupsi apa? Dia rusak ketersediaan yang ada. Kalau dia fabrikasi, dia bikinlah berita-berita tentu oleh manusia. Begitu juga dengan teknologi yang ada. Kalian tinggal lihat matriksnya aja nih. Pertemukan antara fisik kalau dengan intersepsi apa?
Berarti data-data hard copy-nya itu diambil, ya. Kalau fisik dengan modifikasi apa? Berarti sistem itu dirusak, dihancurkan, atau dirubah. Oke. Nah, ini. Ini yang Bapak bilang tadi itu CIA ya. Ada confidential, ada integrity, dan availability. Dan tiga-tiga ini harus ada semua. Tidak boleh satunya tidak ada. Nih, CIA triad ya. Harus ada. Ini yang menjadi eh, tujuan utama dalam pengamanan. Kita sudah rahasiakan ini surat. Informasi sudah kita rahasiakan. Sudah kita jaga. Agar sudah menggunakan, tahu kan kalian tingkatan-tingkatannya, kalau sudah one time key atau one time pad, itu sudah tidak bisa dikupas. Itu kerahasiaan sandi enkripsi yang tertinggi. Karena tidak ada rumusannya, tidak ada algoritmanya. Kalau yang di bawah itu masih selama kuncinya masih di-generate oleh mesin, walaupun unlimited, tidak tak terbatas. Tidak tak terbatas. Jadi dia tetap terbatas saking panjangnya rangkaian kuncinya, sehingga terlihat seolah-olah tidak terbatas, padahal terbatas. Mungkin sekian miliar huruf, baru terjadi perputaran lagi, misalnya. Tapi saking panjangnya dianggap dia tidak terbatas, padahal terbatas. Selama pakai mesin, berarti dia menggunakan formula. Kalau formula berarti bisa dicari. Tapi kalau one time pad, itu kuncinya itu ngacak aja, tanpa ada rumusan. Nah, itu yang paling tinggi. Kita bikin nih, oh rahasia top secret, sudah bisa diamankan. Tidak akan ada yang bisa membocorkan. Nggak akan ada yang bisa. Kecuali orangnya tadi dikatakan humannya itu di blackmail dengan cara macam-macam ya, seksual maupun finansial, atau mungkin dia apa namanya itu dia ditangkap kemudian dipaksa kemudian menyerahkan bukunya, buku kuncinya, baru bisa dikupas itu. Selama buku kunci itu tidak jatuh ke tangan musuh, tidak akan bisa. Saking kuatnya itu. Jadi yang bisa mengakses itu hanya apa? Hanya orang yang memiliki kunci yang sama, yang memiliki otoritas yang sah. Ini udah kuat nih. Tapi ternyata sistemnya tidak siap, jaringannya tidak siap sehingga informasi tidak tersedia, tidak available. Ya apa gunanya? Paham ya? Informasi tersedia, lengkap semuanya, tapi bocor, tersadap oleh orang lain. Juga nggak ada gunanya. Semua strategi kita, rencana-rencana kita ketahuan. Contoh dulu kita udah memutuskan beli minyak di Singapura. Kesadap, udah ditentukan begitu, kemudian Singapura menaikkan harganya. Ya itulah, padahal negara sahabat ya, tetangga ya. Ya gitu, itulah. Yang ada itu kepentingan. Ininya sudah kuat. Dia tersedia, tapi tidak utuh informasinya. Ini udah diamankan nih, udah di-encrypt. Tapi tidak utuh datanya itu. Datanya sudah rusak, atau dasarnya sudah dimodif dan lain sebagainya. Ini juga tidak ada gunanya. Jadi tiga pilar ini harus ada. Tiga pilar ini harus utuh. Tiga-tiganya. Tidak boleh ada satupun. Nah, ini tadi Bapak sudah menyinggung soal kriptografi sama steganografi ya. Jadi di sini ada kriptografi sama steganografi. Tahu nggak bedanya? Silakan. Tahu ya? Ada yang tahu bedanya? Nih, jangan pakai chat aja, nanti Bapak buka-buka. Oh, Bapak taunya hanya ada Malik ya, batubara nama lengkapnya nggak tahu sih. Nah, oke. Wapres Indonesia ketiga. Oke, ada yang ini?
tanya. Sebentar, sebentar. Ayo Stanley, apa itu pertanyaan Bapak tadi? Saya mau izin menjawab, Pak. Ya, oke, silakan. Kalau menurut saya, yang kriptografi itu kan yang untuk mengacak sebuah pesan. Biasanya kita kalau mau membuat generate barcode gitu, Ah, untuk menyembunyikan sebuah link, kan kita bisa menggunakan barcode. Biasa kita kayak gitu, Pak. Nah, kalau untuk yang steganografi itu biasanya kalau kita mau menyembunyikan pesan menggunakan bahasa kita sendiri, eh, kita menggunakan bahasa yang biasanya hanya kalangan tertentu doang yang kita mengerti gitu, Pak. oke. Oke, yang lain. Hasya, Hasya Davin, Noval. Ini apa enaknya? Nggak kelihatan mukanya ya. Gimana, gimana? Coba. Apa yang kalian tahu tentang kriptografi dan steganografi ini? Ini orangnya nggak ada nih, Hasya ini. Iya Pak, Gitu dong, bersuara dong, dipanggil kok. Kalau ya bapak panggil kucing itu kamu nggak nyaut ya nggak apa-apa. Tahu nggak bedanya? kriptografi sebentar. Ah, gimana Salwa? Lagi mikir nih kayaknya nih. Ah, Sama, gimana? sama kayak yang sebelumnya sih, yang Ika bilang kayak kriptografi itu benar-benar tok diacak-acak gitu loh Pak, sama sekali nggak bisa dibaca gitu. Sama yang tadi kayak Bapak bilang itu, jadi cuman satu-satunya yang bisa orang lain ngebaca itu ya harus tahu kuncinya buat masuk gitu. Terus kalau misalkan yang steganografi itu lebih ke eh, bahasa-bahasa yang emang udah tektokan gitu, kayak misalkan ini bahasa rahasia dan hanya beberapa komunitas saja yang tahu, atau kayak biasanya kalau pramuka mungkin kayak dulu kan kode Morse dan lain-lain, itu juga kan ada bahasa tersendirinya dan biasanya hanya orang-orang yang belajar pramuka yang kode Morse juga, itu salah satu dari steganografi. Itu sih Pak yang saya pahami. Kalau Morse itu masuknya ke kriptografi. Karena kan sudah dirubah kan dari bentuk karakter, berarti dirubah menjadi voice. Tudut, 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 tudut. Seperti ada pasukan apa kemarin tuh? Pasukan Amerika yang ketahan. Kemudian pada saat dia diwawancarai, dia hanya dengan cara seperti ini. Kalian lihat mata apa? Ditanya gimana kabarnya Ridwan di tahanan. Saya baik-baik saja sih. Ternyata ini kedipkan det kalau dibaratkan sandi Morse det dat det 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 itu ada hurufnya. Det det dat det 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 itu ada hurufnya. Kalian bisa cari di Google ada. Ya. Makasih sudah respon. Satu lagi deh. Pengen dengar lagi nih yang lain nih. Saya Siapa mau nih? jawab Pak. Oke, Dinara. Oke, thank you. Langsung aktif ya. Mungkin kalau kriptografi itu kan bentuknya kayak ngacak, jadi kayak orang tuh anggapnya oh ini informasi penting kayak gitu Pak. Jadi dinilai adalah nilai dari si informasi itu ke kriptografi. Cuma kalau steganografi itu karena kan bentuknya kayak kalimat, jadi orang-orang tuh nggak sadar kalau itu ternyata ada maknanya kayak gitu Pak. Bedanya. Oke, baik. Makasih. Ika sama Brian on cam ya. Karena Bapak sebenarnya udah males ngeluarin orang, tapi kalau memang enggak, nanti Bapak keluarin gitu. Baik, terima kasih Dinara. Dinara. Wah, nama kamu Dinar ya. Oke, baik. Ini memang kalau steganografi, kalau apa kita lihat dari kriptografi ya. Jadi pesan asli itu menjadi sandi yang sama sekali tidak dapat dibaca tanpa kunci. Dia dirubah. Contohnya saya pergi ke pasar, kemudian diacak-acak sehingga menjadi muncul pesan yang tidak bermakna. Tapi padahal pesan itu ada maknanya.
Tapi kalau disembunyikan, bentuknya kebetulan ini di Bapak lihatnya contohin yang seperti ini ya. Ada, ada. Kalau ini kan dengan sama-sama sebenarnya dua-duanya sama-sama menggunakan kunci kunci juga. Kalau ini ada kunci khususnya, kalau ini juga ada kunci yang kita sebut dengan perjanjian. Sandi itu sebenarnya kan hanya perjanjian. Saya nanti nyandi menggunakan sistem Caesar ya, kuncinya R. Ini yang sederhananya ya. Oh, saya nanti informasinya saya sembunyikan di huruf yang pertama kalimat ya, steganografi. Ada lagi informasi itu dengan cara dibolong-bolongi, tahu dibolong-bolongi atau dibikin kotak, dibolongi dengan rokok begitu, sehingga kertas kertas berita, kertas informasi ini ditempel dengan kotak-kotak tadi, maka muncullah huruf-huruf di dalamnya. Ternyata huruf-huruf itulah ternyata sebuah sebuah informasi yang ditujukan oleh orang-orang tertentu yang sudah diketahui. Jadi kalau di kriptografi bentuknya berbeda. Tapi kalau steganografi bentuknya masih utuh, gambar orang, ya benar-benar gambar orang gitu. Nggak tahu nanti yang Bapak contohin apa tidak. Bapak contohkan lagi contoh siapa dulu Al-Qaeda itu namanya? Pimpinan Al-Qaeda masih ingat nggak kalian? Eh Alah lupa namanya. Itu dia mengirimkan foto, maaf ya, foto wanita tanpa busana dan ternyata di kemaluan wanita tadi ditaruh informasinya. Kalau dulu ada namanya microdot ya. Dia sangat saking kecilnya. Nah, kemudian itu dibuka ternyata itu adalah informasi. Diperbesar, kemudian berupa informasi. Jadi orang kadang nggak menduga, apalagi lihat, ah gambar apaan sih gitu ya. Ternyata disembunyikan di situ. Bapak pernah bikin juga, Bapak suruh mahasiswa buat ngecek, mahasiswa nggak tahu di mana Pak informasinya. Ternyata informasinya itu adanya di berliannya. Itu sebuah informasi yang Bapak buat pasukan musuh sudah lemah, jam sekian dilakukan penyerangan. Ini juga dalam bentuk dari keamanan informasi, pelindungan terhadap informasi dari orang-orang yang tidak punya punya kepentingan, termasuk tadi yang ditato tadi. Kalau ketangkap satu, yang 10-nya, yang 9-nya kan masih ada. Jadi harus ketangkap ke 10-10-annya, baru peta itu jadi utuh terlihat. Dan disembunyikan di kepala orangnya tetap ada. Tapi untuk melihat petanya apa ya digundulin dulu, gitu ya. Nah, contoh seperti yang di sini nih. Ya, aku lihat wajahnya, lidah pun tak dapat berkata, ternyata adanya di huruf yang awal gitu. Ya. Jadi menyematkan informasi, pesan-pesan itu di suatu gambar. Bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar seperti yang Bapak bilang tadi. Atau kalau zaman dulu bisa ditato. Oke. Nah, ini contoh anatomi kriptografi ya. Ini sistem Caesar, perjanjian Caesar, Caesar Cipher. Ini sangat mudah ini. Kalian udah belajar ini kan? Diajarin nggak? Halo? Can you hear me? Terdengar, Pak. Oh, oke. Oke, dikirain nggak kedengar. Kalau nggak kedengar, percuma Bapak ngomong kan? Karena mendapatkan mata kuliah ini nggak? Materi ini nggak? Belum, Bapak. Belum, Pak. Ada nggak? Bapak termasuk yang tim pembuat prodi sains informasi dulu. Harusnya ilmu ini diajarin ini. Diajarin bener-bener. Enaknya tuh di kelas kecil. Kelas besar nggak bisa. Ini gambaran sederhananya seperti ini. Dengan dibuat, jadi di atas adalah abjad normal, di bawahnya adalah abjad abjad sandinya. Jadi teks terang ditambah dimasukkan kunci maka menjadilah ada teks sandi atau ciphertext dari plain text. Di atasnya yang plainnya, yang di bawah dengan A kuncinya menjadi G.
tanpa kita tahu pun seandainya X, A, S, G, N, kalian bisa ngupas nggak tanpa kalian tahu kuncinya kalau sistem sesar? Tidak, Pak. Gampang ini, tinggal di running down aja. Di running down nanti akan ketemu itu. Nah, ini enaknya di kelas ini ya, di kelas kecil ya. Kenapa Bapak bilang bagus tadi? Coba sampaikan ke Kaprodinya. Biar Sandi ini suatu saat nanti kalian bisa apply dengan menggunakan teknologi ya, dengan bahasa-bahasa pemrograman yang kalian punya, sehingga ini bisa jadi cuan. Kalian bisa jual nih loh kalau mengamankan informasi biar kasirnya aman dengan menggunakan begini loh. Informasinya biar gini-gini guna bikin seperti ini loh gitu. Karena sekalian saya informasi. Seperti tadi, rumah berarti apa namanya itu R mana dia di sini. Ini kebalik sini. Mana G, ini benar nih. Rumah A menjadi G, H menjadi N. Ini berubah, ya kan? M menjadi S. Dia berubah dia. Nah, inilah yang nanti yang dikirim. Kalau misalnya kita buat kalimat em, misalnya lakukan serangan, lakukan serangan. Berarti Rembang, Garut, Quebec, Ambon. Orang kan nggak tahu itu. Serangan berarti Yamaha, Kilo atau Kendal, X-ray, Garut, Timor, Medan, M. Ini Bapak udah hafal semua ini. Jumlah pengurangan-pengurangannya udah di luar kepala karena memang kerjaannya dulu pelajarannya dari tingkat satu sampai tingkat akhir ya cuma ini aja. Ngotak-ngatik seperti ini. Yang yang NSA pun juga belajar seperti ini. Dulu sempat, ini kan paper and pencil ya. Dulu sempat belajar apa sih seperti ini. Ternyata NSA, National Security Amerika pun juga belajar hal yang sama ternyata. Ya, kadang kan kita menganggap rumput tetangga lebih hijau ya, ternyata tempat kita juga bagus. Nah, ini bagus sebenarnya kalian kalau belajar nih. Bapak sangat sarankan. Jadi setidaknya kalian memahami, walaupun ini dengan sederhana nanti ada ini kan sesar yang sederhana, ada lagi sesarnya yang lebih kompleksnya nanti ada beberapa sehingga kalian tahu cara cara logikanya, logika untuk membuat algoritmanya. Kalau udah nanti bukan by system, kita tidak secara manual seperti ini. Jadi kalau kalian nih berkirim surat ya, ya Bapak pinjam nama deh. Dalam kalian buka saja mengirimkannya, itu orang lain tidak akan bisa misalnya misal siapa nama di sini Pak pinjam Deswita berkirim surat ke Raffi Rizky Permadi, surat cinta, tulis gitu kan, to my dear Deswita misalnya. Kalian rubah itu Zulu Umar, Jepara Kilo Garut X-ray. Orang kan nggak tahu. Kalian rubah seperti itu seskirit. Di situ bukanya gimana? Walaupun berupa kertas teronggok pun orang tuh ini menggunakan kunci apa sih ini? Nah itulah kriptografi. Dan kriptografi pun sampai sekarang masih digunakan dalam pengamanan banyak hal. Dan saya informasi harusnya kalian belajar ini. Baik, kita next ya. Kita sampai jam berapa? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, oke lah. Bapak kalau sama orang bisu nggak usah ngomong lah ya. Oke, Bapak ngomong sendiri aja. Oke, sip. Kita percepat aja deh. Kelas sudah mulai tidak kondusif.
Prinsip dasar keamanan itu harus berlapis. Nggak bisa hanya menggunakan satu sistem. Tidak bisa. Harus berlapis. Seperti tadi, anatominya dari kita bicara fisiknya sendiri harus kita amankan. Kemudian softwarenya juga harus kita amankan. Kemudian humannya juga harus kita amankan. Kalau humannya intinya yang tertangkap, yang ter, tergalang oleh pihak lain, gitu, ya, walaupun dengan berbagai cara, seksual kah, finansial dan lain sebagainya, bubar semuanya. Karena keamanan manusia itu sangat-sangat tinggi levelnya. Nah, kenapa? Betul, tidak ada sistem yang kebal itu benar. Makanya perlu dibuat double coder. Dan bahkan Bapak dulu skripsinya membuat seven coherent, 7 kali proses penyandian. Biar apa? Biar berlapis. Jadi kalau kalian lihat tempat-tempat seperti kayak contoh kayak BIN lah ya. Kalau BIN kan human intelligence ya, bukan signal intelligence. Dia kan sudah berkawat, berduri, temboknya harus bagaimana di luar ada apa personel yang menjaga bersenjata. Begitu juga dengan tempat Bapak di Badan Siber, di Persandian. Mereka juga lingkungan. Ruangan tertentu. Sampai nanti kasanya pun ada tempesnya. Kalau udah masuk ke tempes itu tidak satu sinyal pun bisa masuk ke sana. Jadi saking begitunya mengamankan sebuah informasi. Saking mahalnya. Makanya kalau U-Boat 505, kalau kalian bukan Levi's 505 ya, U-Boat 505, kalau kalian nonton filmnya, bagaimana benar mereka mengamankan Enigma, mesin sandi itu. Sehingga prosesnya apa? Karena itu yang diincar. Makanya Kuba, kalau di Kuba, kita mengirimkan berita yang keluar dari Kuba kalau dalam keadaan terenkripsi itu susah banget dikirimnya. Tapi kalau berita biasa, dikirim itu cepat. Artinya apa? Ya Amerika gak mau. Lu telanjang aja biar gue bisa baca. Baca. Yang punya jaringan kan gue. Gue nggak bisa baca. Lu ada apa sih dari sana? Gitu. Itu kepentingan asing. Dan keinginan luar biasa. Nanti contohnya Bapak tampilkan. Kegiatan-kegiatan intelijen itu berlangsung seperti apa? Penyadapan-penyadapan itu dan hasil-hasilnya seperti apa? Ya, atau ini cerita ceritanya ini contoh. Ada menyidang jaksa yang bandel. Sidang kode etik jaksa. Jaksa Agung tidak ingin satu kata pun, satu huruf pun yang keluar dari ruang sidang. Dia minta tolong kepada kami. Tolong amankan sidang ini. Kami datang. Kami datang, kemudian mulai mengecek semua peralatan yang ada di sana. Kursi, meja, vas bunga, foto, dan hiasan apapun yang ada di ruangan itu yang mencurigakan kami keluarkan. Kami cek, ada frekuensi tertentu kami harus keluarkan. Sempat orang rumah tangga, lupa Pak, ini kan udah kami tata Pak. Jangan dirubah lagi. Nanti kalau dirubah lagi, nanti bagaimana ininya? Ya harus dikeluarkan Pak. Nggak bisa Pak. Gitu. Kemudian, ya Bapak silakan tanya sama pimpinan. Pimpinan datang. Apa yang kata orang Sandi ikutin? Baru bagian rumah tangga bilang, oh siap, siap, siap. Ikutin semuanya maunya. Jadi yang mencurigakan semua kita keluarkan. Setelah itu baru kursi baru dan meja baru datang. Itu pun kami cek dulu. Biar steril. Tidak ada yang mencurigakan. Steril baru kita masuk. Setelah masuk, setelah masuk, kemudian setelah semuanya secara tidak ada frekuensi yang mencurigakan, baru kami melakukan frekuensi yang jarak jauh, ngecek frekuensi apa aja yang bermain di sekitar ini. Dari jarak radius sampai ke seratusan meter sampai sampai 500 meter kami cek. Selesai, baru kami jam. Walaupun ada yang menyisipkan, menyembunyikan handphonenya, biar bisa berkomunikasi dengan luar, itu semuanya padam. Semuanya tidur, tidak ada komunikasi. Apa hasil yang terjadi? Yaitu apresiasi. Ucapan terima kasih dari Kejagung atau Jaksa Agung bahwasanya
sidang kode etik berjalan dengan sangat baik, tidak ada kebocoran apapun yang terjadi selama sidang berlangsung. Mungkin orang-orangnya juga dikunci ya, orang-orang tertentu kayak orang-orang sandi kan orang-orang yang memang sudah terbentuk dan terlatih untuk itu. Jadi harus CIA triad ini memang fondasi evaluasi dan keseimbangan keamanan ya. Tadi kita bahas itu tidak boleh. Inilah lapisan-lapisan yang ada. Less privilege itu benar. Akses yang diberikan itu harus seminim mungkin untuk satu tugas. Tidak boleh dia punya akses itu yang luas. Bapak pernah bikin tugas dulu namanya pengamanan bertingkat. Pengamanan bertingkat itu setiap orang itu punya akses sendiri. Yang paling rendah dia hanya bisa menginput data. Akses di atasnya dia hanya bisa merevisi. Jadi kalau tadi perubahan berarti dia. Yang satunya hanya bisa menghapus. Jadi sampai yang tertinggi dia hanya bisa melihat aja. Lihat semuanya. Semuanya bisa, tapi dia tidak bisa merubah. Sehingga dengan pola ini apa? Terlihat di mana letak kesalahan dalam organisasi itu terjadi dalam pengolahan informasi. Kenapa perlu kita buat secara berlapis? Jadi kalau lapisan satunya itu jebol, masih ada lapisan berikutnya. Terjadi lagi, lapisan selanjutnya berjalan. Seperti halnya pengamanan presiden, itu ada ring 1, ring 2, ring 3. Jadi pada saat terjadi sesuatu, ring 3 udah tahu duluan nih. Sehingga ring 2 dan ring 1 siap-siap. Udah langsung siap. Sehingga keamanan diri presiden betul-betul terlindungi. Begitu juga dengan data informasi yang sifatnya sensitif, ini benar-benar terjaga. Mungkin bisa timbul pertanyaan ya, apa kok itu bocor Pak? Kenapa kok ini bocor Pak? Nah ini ada jawaban tersendiri. Tapi jawabannya adalah hanya untuk di kelas. Kalau di kelas kita boleh beridealis ya. Kita boleh beridealis. Bapak jawab dengan idealis. Tapi kalau di luar kelas, ya kita menyesuaikan. Karena hanya untuk di kelas. Nah ini, dalam pengamanan jaringan, network management seperti ini. Banyak hal dilakukan. Dan itu juga dengan menggunakan seperti konsep berlapis seperti ini. Karena kalau dengan masuk di dunia internet saja, berarti kita masuk ke dunia yang terlanjang, yang terbuka. Semua aja bisa mengintipnya. Makanya kalau ada orang yang bekerja dengan menggunakan jejaring internet, berbahaya. Dia harus menggunakan jejaring khusus. Boleh, tapi ada jaringan khusus tersendiri, secure channel. Makanya kalau jaringan persandian itu dia mintanya khusus jaringannya ke Telkom waktu itu. Nah ini ya, ada firewall, ITS, IPS. Jadi dia dari awal saja sudah ada deteksi di situ. Kalau apabila ada terjadi intrusi, ada penyusup. Tembok itu akan apa dia? Dia otomatis akan melakukan blokir apabila ada sesuatu hal yang berbahaya yang masuk. Disinilah ada juga transmisi enkripsi di situ. Jadi pada saat pun seandainya ini jebol, orang lihat, wah ternyata masih acak ya datanya ya. Oke. Nah, jejaringnya pun itu juga diisolasi dengan menggunakan secure channel. Terlindungi. Nah, ini. Kita enkripsi, mengubah pesan dari plain text menjadi ciphertext. Sehingga tidak terbaca selama proses pengiriman melalui jaringan. Tentu level enkripsi ini bertingkat-tingkat sesuai dengan level tingkat kerahasiaan informasi itu sendiri. Atau klasifikasi. Nanti klasifikasi masih kelas ini nggak? Iya, Pak. Oh, Masuk, sama. Pak.
Kita keluar dari menggunakan, oh mungkin Zoom ini mungkin digunakan yang lain kali ya. Oke, 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 oke. Baik. Kalau seandainya lebih awal, kita langsung atau kalian ada perkuliahan lain? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Oke, berarti kita tinggal pindah aja ya, tidak usah menunggu jam berikutnya ya, kecuali kalau kalian memang pinginnya sesuai dengan jamnya ya, Bapak menyesuaikan. Oke, baik. Kemudian phishing, pembaruan sistem. Ini untuk menutup kerentanan. Jadi, sistem ini itu harus dilakukan, di-maintain secara bertahap. Makanya dianjurkan kita sering merubah kunci secara berkala. Biar apa? Dikhawatirkan pada saat eh, enkripsi ini terdeskripsi oleh orang yang tidak punya kepentingan, oleh orang lain, pada saat terkupas, gitu ya, udah tahu, oh ternyata kuncinya ini. Dia pas menyadap yang lainnya tersadap lagi, dia mau buka udah nggak bisa, Cak. Kuncinya udah berubah. Itu dilakukan secara bertahap. Kemudian harus aktif memonitoring. Ini perlu. Ini yang disebut dengan SIGIN, Signal Intelligence. Aktif. Ini dulu yang pimpinan Bapak alergi sama ini. Udahlah, kita komsek dulu lah. Kita mengamankan aja belum tentu kok, gitu lah. Kok udah SIGIN, memang harus SIGIN biar kita tahu kita aman apa tidak menggunakan persandian kita selama ini kita gunakan aman tidak, disadap tidak, terkupas apa tidak, gitu. Nah, dengan monitoring ini kan kita tahu apa nih pola-pola anomali yang terjadi. Oh, sehingga kita siap antisipasi seperti logika konsep pengamanan pas pampres. Bapak perlu pernah di pas pampres ada ring 1, ring 2 dan ring 3. Kalau ring 1 kan sudah dekat sekali dengan presiden ya, Bapak termasuk dalam ring 1. Ring 1 itu jangan dikira cuma berapa meter, itu juga berapa ratus meter. Oke. Nah, ini tata kelola dan kepatuhan. Nah, ini juga perlu dalam governance ya. Harus ada standar-standarnya dalam SIM itu. Panduan taktis keamanan cyber terkemuka dari Amerika juga ada untuk memitigasi risiko. Kita memang kiblatnya memang sana, kita memang belajar dari sana. Kemudian kita modif sesuai dengan kita. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu kan kuncinya. Orang tidak tahu kalau sistemnya itu ilmunya ya nyari sama. Yang kita lihat itu kuncinya apa? Atau kita modif dengan menggunakan apa? Itu yang makanya ada yang Bapak sampaikan tadi, ada pengamanan informasi ini melalui double coderan. Bapak sendiri melakukan 7 coderan, 7 kali proses penyandian. Jadi pada saat orang kupas ini, wah ternyata masih tersandi lagi, dikupas lagi, loh kok masih terbungkus juga, dikupas lagi kok masih terbungkus. Dan di luar memang mereka sudah punya regulasi yang ketat. Contoh seperti di Amerika. Di Amerika itu levelnya yang tertinggi itu NSA, National Security Amerika. Jadi kalau ada teknologi baru masuk tentang keamanan ini mereka dulu yang pegang nih. Nanti kalau ada ilmu baru yang masuk, maka ilmu yang lama diturunkan ke militer. Ada ilmu baru lagi yang masuk, ini turun ke militer, militer udah dapat yang baru diturunkan ke government. Dari government nanti ke baru civil society. Sehingga yang atas ini mengamankan yang di bawahnya. Sehingga masyarakat ini benar-benar dilindungi oleh negara. Militer tidak bisa mengupas yang di atasnya. Government tidak bisa mengupas yang di atasnya. Tapi sebaliknya bisa. Kalau militer itu kan banyak rahasianya. Area-area tertentu, strategi militer, objek-objek yang tidak boleh sembarang orang untuk tahu gitu. Nah, ini yang seharusnya menjadi tata kelola sebagai landasan regulasi kita sehingga teknologi keamanan kita itu memiliki arah, ada SOP-nya yang terukur. Lah kita Indonesia dulu berbarengan nih RUU RN, Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara dengan RUU KIP, Kebebasan Informasi Publik, itu berbarengan dulu. Yang gol yang mana? Yang gol adalah KIP, Kebebasan Informasi Publik. Rahasia negara nggak gol. Dari Bapak masih aktif, sekarang Bapak sudah
sudah keluar dari sana, udah berapa? 30, mungkin sekitar 25 tahunan lah ya, hampir 30 tahun. Nggak jadi-jadi, alasannya apa? Tidak ada yang rahasia-rahasia di era sekarang. Sekarang era transformasi, era transparansi, semua terbuka. Tidak ada yang dirahasia-rahasiakan. Oh, benar, tidak ada yang dirahasia-rahasiakan. Sekarang kita tanya, Raihan Maulana, ada yang dirahasiakan nggak? Perlu ada yang dirahasiakan nggak? Perlu, Pak. Perlu. Pak, cerdas kamu. Kenapa perlu ada yang dirahasiakan? Karena a part of information yang saya punya itu mungkin ada sebagian yang aib, juga ada sebagian yang prestasi seperti itu, Pak. Itu dia, cerdas tuh jawabannya. Kalau kamu pribadi saja ada sesuatu yang perlu dilindungi atau dirahasiakan, kira-kira institusi perlu nggak yang dirahasiakan? Apalagi negara kan? Nah ini dikatakan tidak perlu sehingga yang muncul adalah Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2000. Eh, KIP itu nomor berapa? Nomor 28 kalau nggak salah ya, tahun 2000. Tadi kita lihat ada daftar isinya tuh. Dan kemudian kata-kata rahasia dihilangkan, yang berubah hanya menjadi informasi yang dikecualikan. Wah, selama ini kita bermain di ranah rahasia, secret kok menjadi yang dikecualikan. Riwayat kesehatan termasuk di dalamnya, dan lain sebagainya, informasi militer, informasi intelijen di dalamnya, gitu ya. Tapi kan tidak detail di situ, hanya bagian kecil, Ba- bagian kecil pasal atau bab yang informasi yang dikecualikan. Selebihnya bisa dimiliki oleh publik. Nah, ini kan kontraproduktif ya. Nah, ini kalau kita lihat keamanan adalah proses, bukan hanya sekedar produk ya. Keamanan itu ya, ini tadi kita udah lihat bahasanya infrastruktur jaringan dan CIA triad ini memang harus diinikan. Kemudian ada kerangka kerja, tata kelola HANA. Kalau tidak, yang menjadi payung hukumnya kan kebijakan. Kalau tanpa payung hukum kan nggak bisa berjalan kita. Seperti pemerintah mau mengeluarkan uang ya harus ada payung hukum. Berbuat apa ya payung hukumnya apa gitu. Nah, kenapa? Karena orang-orang di DPR ini rata-rata kan orang-orang politik, bukan rata-rata kan orang-orang politik. Orang-orang politik ini backgroundnya kan macam-macam. Ada yang dari government sebelumnya, ada yang militer, militer paham itu. Ada yang mantan preman, ada yang pedagang gitu kan ya, yang segala macamnya. Nah, ini yang kadang tidak mengerti akan itu kan. Nah, termasuk di sini perilaku, yaitu manware. Ini harus betul-betul dibatasi untuk akses-akses tertentu. Jadi semakin tinggi level suatu informasi, semakin sedikit orang yang boleh untuk mengetahuinya. Semakin tinggi tingkat kerahasiaannya. Semakin terbuka informasi, maka semakin banyak publik yang boleh mengetahuinya. Bahkan hak publik tanpa harus ditanya pun sudah harus di-share. Gitu, ya. Jadi statementnya itu teknologi secanggih apapun itu akan runtuh tanpa tata kelola yang baik. Runtuh dia kalau tidak ada tata kelola yang benar. Ini tata kelolanya harusnya payung hukumnya seperti apa sih? SOP yang harus berjalan itu seperti apa? Kalau tidak ada SOP-nya main sembarangan aja. Wah, karena semua masih berpikir polanya adalah, oh itu kan proyeknya si Ono, itu sebagai maklar pedagang apa barang. Bapak tanya lagi nih, biar biar kalian sedikit paham ya. Nanti yang bahkan yang sensitif pun selama di kelas pun bisa Bapak bongkar. Buat apa? Biar jadi lebih baik. Tasya, Bapak tanya, apabila terjadi kebakaran, gedung UPN terbakar gitu ya, yang punya wewenang untuk melakukan itu siapa? Kalau Pak, ini Bapak bertanya ke saya. Itu ya, Kalau gedung UPN terbakar, mungkin asumsi saya yang bertanggung jawab itu yang pertama adalah dari pihak rektorat, Pak. Karena kan secara gedung UPN itu milik kampus, jadi mungkin untuk fasilitas yang memang bermasalah seperti kebakaran atau ada yang rusak itu dari pihak rektorat, Pak.
Ya, rektorat ya. Oh, berarti. Berarti bukan pemadam kebakaran ya? Iya, dari pemadam kebakaran juga, tapi untuk yang bertanggung jawab atas yang terjadinya cuma dibantu lewat pemadam kebakaran. Kalau kamu bilang nyupain sekarang, Bapak sederhanakan ya. Kalau rumah kamu terbakar, yang punya wewenang untuk mengatasi kebakaran itu siapa? Pemadam kebakaran dan juga orang yang membantu untuk Ya. memadamkan apinya Pak di rumah. Berarti yang punya wewenang adalah pemerintah, yang kaki tangannya adalah pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu dia membeli peralatan macam apa untuk kepentingan kemajuan peralatan dia, itu wewenang dia. Nggak bisa misalnya UPN, enggak dong, beli peralatannya jangan yang kayak gitu. Saya maunya yang seperti ini. Kan ini gedung saya, kata UPN. Ntar pemadam kebakaran bilang, ya udah kalau kebakaran matiin aja apinya sendiri. Kalau ada terjadi tindak kejahatan, yang punya wewenang siapa? Siapa Adrian Maulana? Nggak nyimak. Ini yang sayang nih, anak sekarang nih. Pegang handphone, jauh-jauhan, satu di kampus, satu di Depok, satu di Sawangan, satu di utara, satu di Ancol. Pada WA tuh, woi, woi, bro, sis, yuk kita ngopi yuk. Di mana? Di Sabruk. Jam berapa? Jam 9. Sabruk mana nih? Cinere. Oke, gas. Jauh nih saling ini, ngumpul. Pas udah ngumpul, megang handphone lagi. Kemudian caklek, caklek, caklek selfie gitu kan. Kemudian share. Gue lagi ngumpul nih sama bestie-bestie gue. Dikomenin sama yang lain. Oh, siapa aja? Si ini, si ini, si ini. Dia sibuk lagi bicara sama yang di luar. Padahal tadi dia masing-masing berjauhan, berkumpul, mau ngobrol-ngobrol, mau semua berkegiatan bareng-bareng. Pas sudah ngumpul, sibuk lagi dengan yang jauh di luar. Sebenarnya kalian tuh adanya di mana sih sebenarnya? Sadar nggak sih sebenarnya? Ya pada saat seperti itu taruh handphonenya gitu kan, fokus dengan teman-temannya ngobrol. Bro, gimana bro kabar di sana bro? Apa kegiatan di sana gini-gini? Taruh handphone. Ini sibuk lagi dengan teman-teman yang jauh. Lah teman yang di depannya yang tadinya ajak ngumpul gimana? Gitu ya. Nah, ini yang terjadi dalam proses. Jadi yang kita tuh seringnya tuh apa? Kalau bidang keamanan, ya yang polisi lah. Polisi mau bikin sistem apa, mau ngadakan anjing robot lah, mau ngadakan apa dan lain CCTV yang sifatnya segala macamnya, ya udah itu polisi wewenangnya. Jangan pula nanti BIN ikut-ikutan atau mungkin BSSN ikut-ikutan, enggak dong, harusnya yang begini begini begini, enggak. Akhirnya nggak berkembang, dibilang enak aja polisi kok belanja-belanja terus. Begitu sebaliknya, untuk keamanan informasi itu ranahnya BSSN. Berarti peralatan BSSN harus mengamankan seluruh jaringan dari mulai jaringan VIP sampai jaringan VVIP. VIP itu berarti kantornya, kantor presiden, kantor Polkam, kantor kementerian-kementerian, kantor TNI. VVIP orang-orangnya, presiden, wakil presiden, panglima TNI, Kapolri, para menteri. Itu diamankan tugasnya. Itu butuh apa? Butuh devices, butuh software. Siapa yang harusnya mengadakan itu? Yang harus mengadakan itu ya BSSN lah. Tapi yang terjadi apa? Enak banget. Dia dapat proyek besar. Saya juga mau dong mengadakan. Ini yang terjadi. Karena yang datang itu kan dikalibrasi, dicek dulu sistem dan lain sebagainya, baru dikasih. Pada nggak mau. Makanya kalau terjadi ditanya sama teman Pak Azwar ya, Wadek Wadek satu, kita pernah nanya sama Bapak, udah, itu kenapa kok pusat data nasional kita kok bocor? Bocor? Ya iyalah, masa enggak? Karena namanya jejaring, kalian kan tahu topologinya jejaring. Satu saja bocor, maka akan bocor informasi itu. 1% aja bocor, apalagi kalau 36% hasil dari kajian disertasi Bapak. Bayangkan berapa besarnya. Sehingga alat itu nggak dia
mengajukan lagi alat sendiri. Kan alat itu harus saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Inilah yang terjadi di Republik ini. UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, nah, buat apa? Buat kita bicara di kelas. Ya, nanti yang lainnya lagi ada. Nanti Bapak bahas. Jadi harus ada tata kelola yang benar. Tugasnya udah kerjakan. Tugasnya tentara begini yang mengadakan misalnya harusnya Kemenhan. Ya udah Kemenhan mengadakan. Jangan ya, kementerian yang lain ikut-ikutan. Atau misalnya Angkatan Darat, "Weh, enak banget Kementerian Pertahanan ngadain. Mau kita juga mau dong Angkatan Darat mau ngadain. Kan tank-tank kita nih. Senjata-senjata kita. Ya udah memang di sono yang tahunya. Kajian strategisnya itu di sana. Nanti mau musuh menghadapin siapa ya kajiannya di sana aja. Lu bagian teknis lapangan udah menerima alatnya aja kemudian latihan. Ya udah begitu. Kalau kita mau mencoba-coba apa? Contoh kan dulu pernah Polri mengadakan senjata serbu. Loh polisi kok pakai senjata serbu? Senjata serbu itu untuk pertahanan bukan untuk keamanan. Mau ngapain nih Polri pakai senjata serbu? Nah, ini yang tidak sesuai. Ini tata kelola ini perlu. Belum lagi perilaku manusianya yang harus disiplin. Jangan lagi kita tulis laptop kita nih, laptopnya Aprilia gitu ya. Dia dia pakai password supaya orang lain tidak bisa menggunakan laptopnya. Tapi di layarnya ditulis gitu, passwordnya adalah Pak Ridwan. Semuanya bisa membukanya. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Ini perilaku manusia. Atau menggunakan apa? Menggunakan kata-kata sandi itu dengan tahun kelahiran, namanya, alamat rumah dan lain sebagainya. Carilah hal-hal yang sifatnya sehingga keamanan informasi itu yang tadinya dari titik temu antara benteng jaringan yang kokoh sehingga akses manusia yang terkalibrasi dan kepatuhan hukum yang berkelanjutan sehingga transformasi data menjadi informasi yang bernilai. Informasi itu tetap aman, utuh, dan tersedia secara eksklusif, terhidang, tersaji, tinggal disantap sama pimpinan dalam rangka mengolah menjadi sebuah keputusan, sebuah kebijakan. Kalau informasi yang datang itu informasi yang salah, kebijakan yang diambil pasti akan menjadi kebijakan yang salah pula. Nah, ini yang kadang tidak dipahami oleh di negeri ini. Ya, makanya wajar kalau di negara-negara lain itu yang anggota-anggota dewan itu kalau kita lihat mereka yang duduk itu minimal levelnya S2. Masa mau jadi dosen aja minimal S2 bahkan seharusnya S3. Karena masih kurang S3-nya udah S2 masih nggak apa-apa lah. Itu jadi dosen loh. Masa jadi presiden cuman SMA gara-gara yang calon yang ono cuma modalnya SMA doang terus cuman SMA nggak bisa. Juga harus tinggi. Beda nggak Pak? Beda pola pikirnya. Dalam melihat sesuatu anak S1, S2, S3 beda. Beda. Kalau udah level S3 itu udah filosofi apapun yang dia lihat, filosofinya gimana ini? Walaupun dia tidak mendalami di situ, dia mendalami di keahliannya. Tapi pas melihat yang lain, logika berpikirnya dia paham. Oh, begini ya. Oh, langkahnya begini ya. Walaupun secara detail teknisnya dia tidak mengetahui. Karena semakin tinggi pendidikan seorang, dia makin spesialis di bidangnya. Bukan berarti dokter spesialis telinga tidak tahu kalau orang demam. Tahu dia belajar sebagai dokter umum. Tapi dia akan fokus di bagiannya yaitu telinga, THT. Paham ya? Oke. Nah ini apa namanya infografis ya. Kita dari obrolan-obrolan kita tadi itu informasi keamanan kita lihat bahwasanya antara data dan informasi ya. Data itu adalah sesuatu yang mentah ya, sekumpulan fakta, bisa angka, bisa nama, dan lain sebagainya, tapi belum memiliki makna bagi para pengguna, bagi para user. Tapi informasi itu adalah data yang sudah diolah dari berbagai macam cara, diklasifikasikan, diorganisasikan, gitu ya, sehingga dia memiliki makna di situ. Dan informasi mempunyai nilai strategis. Semakin tinggi level jabatan seseorang, semakin bernilai informasi yang mereka miliki.
Ya, antara Sapam sama jenderal ya beda lah. Antara prajurit dengan jenderalnya, antara gubernur dengan presiden ya beda level-level informasi. Semakin strategis dan kritis informasi yang mereka miliki dan sensitif. Pilar dan ancaman keamanan ya ada 4 jenis ya. Dia ada diinterupsi, diputuskan, ada intersepsi, dia sadap, dia dengarkan semua informasi yang ada. Bahkan nih Rusia maupun Iran nih kalau kabel di bawah laut itu diputus itu juga nanti akan rusak semua ya hubungan teknologi dunia ini. Bahkan disinyalir data-data kita pun juga akan kacau ini. Ya. Kemudian dimodifikasi, dirubah, kemudian ada fabrikasi ini yang kemudian apa? Perlunya CIA Triad ini. 3 pilar utama dalam mengamankan informasi. Kerahasiaannya yang terjaga sesuai dengan tingkatan levelnya, semakin top secret berarti enkripsi yang digunakan juga harus menggunakan kunci yang sifatnya sangat sangat rahasia. Kemudian harus utuh informasi itu dapat. Karena informasi yang utuh tadilah menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan dan tersedia. Kalau nggak tersedia mau dapat apa? Mau ngambil keputusan apa? Informasi nggak ada. Seorang jenderal mau ngambil tindakan apa kalau komunikasi dengan pasukan yang di lapangan sudah terputus? Mau ngambil apa? Mau kirim bantuan ke? Mau mau merubah pola atau memerintahkan untuk balik kanan saja karena kekuatan musuh mungkin di luar prediksi misalnya gitu kan ya. Kan nggak bisa. Nah, untuk pengamanan juga perlunya defense in depth, pertahanan yang betul-betul mendalam, yang berlapis di situ. Tidak bisa hanya mengandalkan enkripsi, tapi temboknya, secara fisiknya, ini fisik dulu ya, fisik bangunan juga harus kokoh, harus kuat. Firewallnya dari sisi software juga harus kuat. Manusia yang bisa mengaksesnya juga semakin sedikit. Biasanya kalau kasa, kamar sandi itu biasanya ditaruh tuh di mana? Di lantai paling atas, yang jarang dilewati oleh manusia. Di pojokan dan bukan juga di pojokan, tapi dekat kamar mandi itu berarti sering dilewati. Udah lantai paling atas, di pojokan yang jarang dilewatin orang, sampai kayak gitu. Dari sisi tempat saja sampai seperti itu benar dibuat untuk pola pengamanan informasi ini. Eh, ah, eh, sorry. Tadi, udah sih, cuman literaturnya aja ya. Tadi ya, oke. Ini Bapak buka yang lain. Bentar. Ada yang mau bertanya silahkan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, sebelum Bapak kasih contoh-contoh ya, silakan. Kan dari awal kan tadi Bapak banyak mention soal terms yang dipakai tuh sadap, menyadap gitu ya, Pak. Kalau saya tertariknya tuh sekarang apalagi di medsos tuh pasti algoritma tuh ngebimbing kita tuh selalu ke berita-berita yang berbau geopolitik gitu, Pak. Ya, Kalau menurut Bapak sendiri di Indonesia tuh potensi ancaman sadap menyadap di konteksnya di geopolitik itu seperti apa, Pak? Atau mungkin pertanyaan lebih intinya tuh sebenarnya Indonesia tuh dianggap nggak sih, Pak? Gitu, Pak. Terima kasih. wah, ini pertanyaannya lembut tapi langsung menusuk ya. Oke, kalau sadap menyadap ini memang dari laporan resmi, kalian juga bisa mengunggahnya. Laporan resminya BSSN itu dalam 1 tahun itu 1 sampai miliaran serangan cyber yang datang ke Indonesia. Maka dalam 1 bulan itu aja di bulan Agustus tahun berapa? 2022 itu ada 100 juta serangan cyber. Siapa pelakunya? Amerika, Rusia, Cina, beberapa negara Eropa lainnya. Kenapa? Karena punya kepentingan. Oh, kita kaya kok. Bahkan mereka ngomong itu ya, Indonesia itu kaya ya. Dia punya semua sumber, tapi tidak mampu untuk mengolahnya. Nah, itu kan berarti sumber itu apa? Apalagi sebenarnya semakin besarnya negara ini, maka nanti sumber-sumber semakin berkurang, Indonesia kan jadi inceran.
Ini Mabes TNI pernah memaparkan, nah gitu ya. Kayaknya di YouTube kayaknya masih ada tuh. Sampai dibagi-bagi begini, itu Papua buat Amerika. Udah, lu ambillah Amerika Papua itu. Kalimantan tuh buat saya, kata Cina. Sulawesi gimana? Kasih ke ISIS saja. Sumatera kasih Australia. Terus, tinggal Jawa aja. Wah enak aja. Ntar Bapak pulang kampung gimana ke Padang? Main bagi-bagi aja gitu. Mungkin di sini ada orang Kalimantan gitu kan, main bagi-bagi aja. Karena bahkan di Lombok itu masih ribuan juta ton yang emas yang belum tereksplor loh. Kaya banget kita ini. Dikatakan singkong kayu tongkat dilempar jadi tanaman. Nah, karena banyak punya kepentingan, upayanya luar biasa. Itu tadi. Kalau dianggaplah Indonesia. Belum lagi pola. Ini yang namanya dalam dunia intelijen disebut dengan push, perang urat saraf. Kebetulan Bapak pendidikan Intel tahun 93 di BAIS TNI, BAIS ABRI, masih ABRI namanya. Dan juga jadi gumil di sana, guru militer di BAIS ABRI. Nah, jadi Indonesia ini memang sangat-sangat indah dan tujuan. Dianggap sekali lah. Dalam perang urat saraf, contoh, Prabowo, presiden kita, mau mengirim 20.000 pasukan. Itu kan sebenarnya push itu. Indonesia ini negara besar loh. Jangan main-main kalian gitu loh. 20.000 pasukan, no, saya suruh berangkat nanti ke Gaza. Orang mikir kan, 20.000. Berarti Indonesia punya pasukan berapa? Punya tentara berapa Indonesia ini? Kok mau-maunya mengeluarkan 20.000 lah, kekuatan di dalam negerinya gimana? Berarti besar banget dong. Di balik itu. Makanya dikatakan intelligence is apa? Think of capable. Punya kemampuan yang berpikir di luar kemampuan orang biasa. 20.000. Makanya orang luar, termasuk Perancis, mengatakan Indonesia itu the big army. Pasukannya sangat besar. Termasuk Pol PP, kemudian Pemuda Pancasila yang doreng-doreng, kemudian apa namanya itu? Ansor ya, yang ininya yang ketuanya Menteri Agama yang Yakult itu dari P3 sendiri kan juga ada tuh yang doreng-doreng tuh PDIP doreng-dorengnya ada yang doreng-doreng tuh dianggap tentara semua tuh yang barat-barat mereka. Gila, banyak sekali pasukan Indonesia. Coba, ini kan perang saraf. Seperti contoh, kalau kalian masuk ke wilayah militer, kalian suka lihat di pos penjagaan ada 5 topi baja atau 7 topi baja. Di pos penjagaan ada 7 orang loh. Padahal yang jaga mungkin cuma 1 orang. Itu pun lagi leyeh-leyehan, ya. Oke, jadi dianggap lah kita dianggap lah. Kalau nggak dianggap, nggak mungkin sampai 1 juta serangan cyber yang datang ke Indonesia. Itu indikator, indikator. Apalagi dengan kekuatan kita yang diprediksi nanti kita akan apa, mengalami surplus penduduk gitu ya. Nanti manusia-manusia yang produktif seperti kalian ini sangat banyak sekali. Ini kan kekuatan. Lihatlah Jepang sekarang. Bapak udah datang ke sana nggak mau orang boro-boro mau nikah. Beranak tuh udah nggak mau. Hong Kong coba lihat. Mereka udah kekurangan manusia. Kalau realnya Cina memang pintar dok. Udah nggak ada yang setengah-setengah macam kita nggak ada. Stres. Kemarin Bapak ke Cina, apa saya pingin anak saya nanti sekolah kuliahnya biar di Indonesia aja deh. Ada yang sudah anaknya di Indonesia pas kuliah, enteng banget ya kuliah di Indonesia ya. Kemarin sempat viral, seorang pelajar berfoto di satu kamar itu tumpukan tugas-tugas sekolahnya yang sudah selesai dia kerjakan dari mulai dia sekolah. Coba bayangkan, berat di sana. Memang kelihatan teknologinya luar biasa, tapi secara mental mereka tuh tertekan, stres. Nah, kalian masih beruntung lah dengan pola seperti ini. Kadang mau on cam aja diminta-minta, padahal udah mahasiswa.
Kalau siswa disuruh-suruh nggak apa-apa. Ayo dong. Kalau mahasiswa itu kepentingan dirinya. Dosen memberikan materi paling 40%. Dari 40% yang ketangkep berapa sih? Mungkin 10%, 15%. Kalau kalian nggak aktif dengan membaca, nggak cinta buku, walaupun buku dalam artian elektronik dan buku fisik, bukan mahasiswa namanya. Nggak paham, nggak melihat, apalagi bicara geopolitik, bagaimana sih terjadi perkembangan yang ada di luar. Haruslah. Apalagi kalian orang sains informasi, tapi nggak tahu perkembangan informasi yang ada di luar. Gimana namanya? Pas orang tanya, wih, mau sains informasi ya? Gimana cara mengamankan informasi? Embuh. Ini gimana menurut pandangan kalian? Embuh. Nggak tahu. Kalian orang informasi loh. Tuh katanya kemarin adanya di penyadapan tuh gimana sih? Ya cari tahu. Dosen-dosen kalian kan ada. Tanya yang tahu. Kalau nggak tahu ya jangan dipaksa, Pak. Mau cari tahu ya, Pak. Kalau kalian tanya Bapak, tahu Bapak. Kenapa? Ya masa iya bocor. Masa enggak? Akan gitu kan? Berarti, wah tahu Pak Ridwan. Ya tahu lah. Mau lebih dalam lagi boleh. Tapi dipancing dulu dengan pertanyaan. Gitu ya. Makasih ya Rehan. Bagus pertanyaan kamu tajam. Ada yang lebih-lebih lagi nanti. Kenapa kok? Ya itulah yang terjadi di negeri ini. Harus diperbaiki. Siapa? Ya kalian-kalian ini nanti. Bapak sudah tidak di pemerintahan lagi. Walaupun sekarang kampus kita udah kampus negeri. Nggak tahu besok-besoknya Bapak jadi dapat jadi gubernur atau jadi deputi atau mungkin jadi presiden, berarti di pemerintahan lagi kan, diterapkan harus harus mulai dari kita. Oh kita seperti Gus Baha bilang kita butuh cuman sepiring kok atau mungkin setengah piring, kenapa harus ngumpulin 1.000 piring? Nggak ada gunanya, nggak ada yang dibawa kok, ya. Jadi kenapa kok terjadi? Kalau seandainya sarangan itu masuk, artinya apa? Kita di BSSN, ya, Rehan, kita di BSSN kan ada yang namanya deputi proteksi kan. Namanya proteksi apa? Kalau ini proteksi, harusnya berhenti di sini kan. Tapi kalau proteksi, kalau begini berarti kan masuk namanya, bukan terproteksi. Bahkan awalnya badan judulnya apa? Badan Siber dan Sandi Negara. Udah dua variabel, siber dan sandi. Sandinya nggak ada. Maksudnya nggak ada tuh apa? Adanya di sekretariat, itu pun di Salon 4. Itu sempat bapak protes tuh sebagai alumni. Bapak protes kok akhirnya mulailah Deputi Proteksi Siber dan Sandi Negara dan Sandi. Tadinya nggak seperti cyber aja. Cyber berbeda dengan Sandi. Nah, pimpinan sekarang bagus nih. Kebetulan pimpinan sekarang orang Sandi, Pak Nugroho, yang katanya juga tim mawarnya gitu. Ini bagus nih. Beliau mengerti Sandi beliau. Yang sebelumnya orang pasukan nggak ngerti. Si apa si Burian tuh nggak ngerti. Bapak lagi Lemhanas bertanya juga nggak ngerti dia. Malah pada saat terjadi kebocoran itu udah ada dari pegawainya minta jangan ada yang bertanya ya. Pimpinan kok takut ditanya? Gimana sih? Bapak kalau di kelas tanya sama kelas-kelas ilmu politik. Permalukan Bapak di depan kelas, Bapak puas. Artinya kalian cerdas. Artinya kalian pinter. Pada saat Bapak nggak bisa menjawab pertanyaan kalian, Bapak akan bilang, malu nggak? Enggak. Tuh, tunggu ya. Bapak tanya nanti ke profesor Bapak lagi. Minggu depan kalau dapat jawabannya kita bahas. Seneng, berarti mahasiswa Bapak cerdas-cerdas. Tapi kalau ada pertanyaan nggak? Mengerti nggak? Nah, bingung nih Bapak nih. Oh, datang tanya. Akhirnya apa? Gimana nih? Kasih pertanyaan lah, Pak. Oh iya, 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 iya. Langsung baru, dia bukan orang sandi juga, stafnya putra baru sama Bapak. Pas, saya kan mau tanya, angkat tangan kan? Bapak nggak ditunjuk. Takut ya. Yang ditunjuk, kamu tunjuk Bapak itu dulu. Paknya Pak Ridwan itu. Dia yang yang pertama. Apa kata moderator yang anak buah dia? Pak, Pak Ridwan itu orang sandi, Pak. Bapak bertanya, selesai dijawab nggak? Bapak tanya ke barat, jawabannya ke timur. Oh ya udah, biarin aja. Yang penting udah nanya aja. Buat apa? Apa? Buat data ucapan dia untuk mendukung tulisan Bapak atau taskap Bapak. Taskap itu sekelas sekelas tesis kalau di perguruan tinggi lah. Padahal itu salah jawabannya. Bapak tahu Bapak yang menjalankan itu kok.
Tahu. Dan dia bukan orang Sandi, Bapak orang Sandi. Ya, nah itulah. Jadi kita diperhitungkan. Perhitungan banget. Cuma kita itulah sayangnya gitu ya. Sayangnya gimana? Nanti biar dipancing dengan pertanyaan. Ini yang chatting, yang chat-chat siapa nih? Oh, kalau ke toilet nggak usah diizin nggak apa-apa. Langsung aja. Oke, ada pertanyaan atau Bapak buka lagi? Silakan. Kalau ada pertanyaan, Bapak masih beri kesempatan bertanya. Nah, ini tadi ya. Oke, ini contoh, ini berita ya, berita stenografi, berita, kemudian eh, kertas dibolong-bolongin, huruf-huruf merah itu akan muncul nanti di bolongan-bolongan kertas sehingga muncullah kalimat seperti ini ya. Ini steganografi. Dia gambarnya boleh sama, tapi di antara gambar ini ada informasi yang disembunyikan. Jadi orang nggak curiga. Kalau di sini kan orang, wih, apa ini? Kok kok ngacak? Jangan-jangan ini ada berita berita yang sifatnya urgent nih atau yang sifatnya berklasifikasi nih, ya. Oke. Ini operasi Eselon yang tadi Bapak ini operasi Solvay. Siapa yang bermain di sini tuh? Amerika, NSA, UK, Australia, Kanada, New Zealand, dan Jerman, intelijennya Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Sasarannya apa ini? Komunikasi satelit rahasia ya. Nih, ini contoh yang di Solvay ini, yang operasi Echelon yang dilakukan oleh Australia untuk menyadap pembicaraan antara Indonesia dengan Jakarta dengan Dili. Ini sempat diekspos di Sydney Morning nih. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi. Nah, ini eh, bagaimana proses itu berjalan ya. Jadi, ini informasi dikirimkan ya. Kemudian bagaimana proses penyadapan terjadi? Ini dikirimkan ya ke jalur. Kemudian penerima dia menerima, penyadap pun dia mendapatkan berita yang sama. Paham logika berpikirnya ya? Jadi tidak lagi seperti Mission Impossible Force, dia merayap ke sana kemari sambil gini-gini, kemudian pakai topeng dan lain sebagainya. Nggak begitu. Nggak. Teknologi, kenapa? Karena peralatan ini kan memancarkan gelombang elektromagnetik game. Dan game-game ini kan bisa kita rekonstruksi kembali sehingga menjadi sebuah informasi seperti tadi kan kalau angka diproses kemudian menjadi laporan keuangan. Game, oh ternyata sebuah informasi. Ya, setelah disadap prosesnya kan seperti itu. Cuma kan black box ya. Kita tidak melihat proses itu karena dilakukan oleh mesin. Nah, kalau penyandian berlaku seperti ini. Nah, jadi ini peralatan yang menyatu terkoneksi dengan mesin sandinya. Ya, ini contoh dari CryptoFax ya. Berita fax yang disandi. Jadi pada saat prosesnya itu dia kirim, ini kan menyatu nih yang disebut dengan online. Jadi pada saat A dikirim, maka penerima pun menerimanya A. Itu namanya online. Tapi kalau offline, yang dikirim itu adalah teks sandi. Yang diterima itu juga teks sandi atau ciphertext. Kemudian dikupas dulu, baik itu secara manual, paper and pencil maupun oleh mesin. Kemudian berubah menjadi plain text atau berita terbuka, itu namanya offline. Kalau ini online, di sini ngirim A, penerima juga langsung menerima A. Nah, peralatan ini, mesin inilah gunanya menyandi yang warna kertas yang menjadi kuning ini kita analogikan yang sudah berupa sandi. Kemudian itulah yang dikirim. Nah, pada saat terjadi proses penyadapan, si pencuri tadi, penyadap itu yang dia dapatkan adalah ciphertext. Dia bisa menyadap, bisa. Dunia maya ini bisa semuanya disadap. Bisa. Tinggal nanti jaring ini kita amankan apa tidak. Tinggal dia akan menembus. Prinsipnya bisa. Bagaimana kemampuannya. Pada saat dia buka ternyata berita terenkripsi. Berarti mereka akan berusaha lagi untuk mengupasnya gitu. Ya, oke, Bapak lewatkan. Ini contoh. Ini hasil sterilisasi kita di Canberra, di mana ada semacam alarm system. Dia
sama loudspeaker. Dia berfungsi sama seperti alarm system, tapi dia juga berfungsi sebagai transmitter. Paham ya? Jadi alat-alat itu ada berupa jack telepon, ada jack listrik. Dia tetap berfungsi sebagai listrik. Kita colokin, nyala, gitu. Tapi juga berfungsi sebagai transmitter. Bapak punya tuh alat-alat itu semua. Jadi sehingga pembicaraan duta besar yang merupakan kepala negara kita di daerah itu bisa didengarkan oleh pihak asing. Nah, ini pernah kejadian beberapa tahun yang lalu, fire alarm systemnya di KBRI itu berbunyi. Kemudian dimintalah datang pemadam kebakaran diminta semuanya untuk meninggalkan ruangan, meninggalkan gedung. Dicek, setelah dicek, oh aman kok. Ternyata fire alarm systemnya error. Dia bunyi sendiri. Jadi sekarang silakan bekerja kembali. Tidak ada kebakaran kok. Percaya nggak dengan begitu saja? Ya kalau orang biasa, oh aman toh. Ya, ya wes, kerja lagi, gitu kan? Tapi kalau orang Intel enggak. Harus berpikir di balik itu. Wih, orang Intel harus selalu curiga. Jangan-jangan itu kerjaan kami. Kami lakukan sterilisasi. Ternyata dipasang alat sadap di atas plafonnya, di atas mejanya dubes, di balik plafon itu. Sehingga apapun pembicaraan dubes bisa didengarkan di luar. Namanya orang punya kepentingan, termasuk contoh waktu Bapak melakukan operasi intelijen di laut, di wilayah perairan laut Indonesia Timur ya. Dari mulai mendekati sana, Papua, kita keliling sana. Di sana, kalau di laut kan tidak ada sinyal, sehingga menggunakan handphone satelit. Yang boleh pakai hanya Bapak sama komandan kapal. Silakan Pak Ridwan, barangkali mau ngecek keluarga. Loh ini kan mahal Pak. Bayarnya pakai dodol ini, dolar ya. Dibilang, oh enggak Pak, gratis kok yang bayar Australia. Maksudnya Pak, ini punya Australia? Iya, ada Bapak pakai buat telepon keluarga, karena keluarga kan selalu khawatir. Kalau di kapal itu kan kita tidurnya satu di amunisi kan. Kemudian bahan bakar yang berapa ton itu bahan bakarnya. Jadi udah sama aja kita tidur di atas bom waktu satu saat terbakar meledak, meledak di darat kita bisa masih bisa lari. Kalau di laut kan tinggal tenggelam, ya. Sehebat-hebat kita berma capnya, cap satu jangan sering-sering digunakan. Yang kedua kalau digunakan cukup obrol-obrolannya yang soal lagi masak apa mama di rumah. Tempe, kangen nih makan tempe, makan tahu. Kenapa begitu Pak Ridwan? Nggak ada makan siang yang gratis, Pak. Jadi, ya dia kasih alat ini, artinya dia menyadap pembicaraan Bapak. Dia tahu perencanaan-perencanaannya, strategi rencana operasi seperti apa. Oh gitu, iya satu. Yang kedua, dia juga tahu posisi Bapak lagi di mana. Sebaiknya nggak usah gunakan deh, kecuali kalau terpaksa banget. Kalau nggak balikin aja nih alat. KKP itu, balikin aja alat ini. Dia tahu. Hmm, waktu itu Bapak sampai ngejar dan kapalnya lari ke Darwin, berarti orang kapal Australia berarti kan ikut mencuri illegal fishing. Jadi yang kita tangani saat itu tidak hanya illegal fishing, juga illegal logging, juga human trafficking, gitu ya. Nah, ini contoh lagi nih. Ini outlet listrik nih, yang kita temukan di mana? Di KBRI Ottawa. Dia berfungsi sebagai outlet listrik biasa, tapi berfungsi sebagai transmitter nih. Ini tadi udah ya. Ini gagang pintu, handle pintu, tapi berfungsi sebagai transmitter, tetap berfungsi utama bisa ngunci ngunci pintu bisa. Ya ada sentuh tanaman. Ini dulu juga pernah ada nih, Bapak tidak sebutkan lah ya, tapi di tentara ditaruh semacam pot bunga lah ya. Ini kalau ditaruh di meja bagus nih untuk meningkatkan aura. Ternyata itu transmitter. Nah, berarti artinya apa? Tadi siapa yang tadi? Rehan tadi ya. Ini bukti kalau kita tuh dianggap ya, berusaha benar mereka untuk menyadap kita ya. Nah, ini yang ada di langit-langit nih, di ruang rapatnya di Berlin. Mikroelemen yang berhasil kita kita sterilisasikan, kita temukan gitu.
Nah, ini outlet listrik di Moskow nih. Kenapa? Karena dalam netizen kan nggak ada teman. Yang ada itu adalah Bakalawan. Ini Tokyo apa namanya nih? Buat lampu itu jantungnya lampu itu. Oke, sudah jam 9 lewat. Tadinya mau kita cepet-cepetin, ternyata nih si Ika sama Saren nih suka off cam nih. Kenapa? Ada pertanyaan? Silakan. Nanti klasifikasi informasi juga akan terkait. Kenapa kok begini level-levelnya? Oh, kenapa kok tingkat-tingkatannya begini-begini? Kenapa kok harus? Ada yang mau bertanya? Apa cukup? Ditanya ada yang bertanya? Nggak ada. Cukup? Nggak ada. Ayo kita sama-sama melamun sama-sama. Pak, Ya, adanya Pak doang. Jadi kayak HT ya. HT itu dipencet dulu, baru ngomong. Jangan ngomong sambil dipencet. Kalau di Zoom juga begitu. Dibuka dulu mikrofonnya, baru ngomong. Oke, cukup. kalau tidak ada, kita eh, kita break dulu ya. Nanti kita masuk berarti di jam 9.40. Begitu? Atau mau langsung pindah ke Zoom selanjutnya? 9.40 aja, Pak. Ya, oke, kita break dulu ya. Barangkali ada yang mau ngopi-ngopi dulu. Oh ini. Baik, nanti kita ketemu lagi di 9.40 di Zoom yang berbeda ya, disesuaikan. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam bela negara. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Gitu. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Pak.